Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mami. Nggih. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini saya sehat-sehat selalu, Pak Kepala. Ya. Jadi begini, Pak Kepala. Jadi Ada apa, tujuan Pak Guru? Tumben ini Pak Guru menghadap ini. nggih. Apa kira-kira masalahnya ini? Jadi Mudah-mudahan saya bisa bantu. ya itu harapan tiang juga niki, Pak Kepala. Jadi saya kedatang ke sini, saya ada satu ide sedikit ini, Pak Kepala, tentang pembelajaran. Biasalah pembelajaran saya sebagai guru melaksanakan tugas pokok saya sebagai guru sejarah, berbagai macam metode yang saya gunakan nih di kelas. Tetapi setelah saya menggunakan metode itu, ternyata anak-anak ini ya minat belajarnya mungkin tidak tahu saya akan kepala, sehingga ya merenung saya di kelas itu, bagaimana langkah saya untuk mendongkrak anak ini minat belajarnya kok sampai begini. Ya dimaklumi, saya maklumi latar belakang anak kita maklum malah pinggiran, Pak Kepala. Ada yang ya kehidupan orang tuanya sebagai nelayan, kemudian sebagai peladang, petani, pekebun dan sebagainya, buruh tani, buruh ya sembarangan lah, wah serabutan gitu ya. Ya, Perabutan ya. itu analisa tiang sementara, asumsi tiang. Tetapi setelah saya kunjungi anak kita niki, memang dasarnya ya itu utama kurang kontrol daripada orang tua. Jadi menyekolahkan anaknya hanya bisa menyekolahkan, tetapi tidak pernah diberikan ya motivasi, kemudian dorongan dan sebagainya. Ya itu yang saya lihat. Tapi setelah itu, Pak Kepala, saya punya ide. Ya, saya termenung bagaimana langkah saya untuk mendongkrak, khusus di sejarah. Saya biasanya menggunakan permainan juga di kuis. Kemudian ada juga ya saya tampilkan proyektor, kemudian ya ada PowerPoint dan sebagainya, ya ada gairahnya. Tapi ini ada setengahnya yang terdongkrak. Nah, setelah saya memetakan gaya belajar anak ini yang visual, kinestetik, dan auditorial, nah baru keluar ide saya. Nah, kalau anak ini kayaknya saya gabungkan saja, bagaimana saya memunculkan ide, artinya metode yang tepat untuk anak ini. Akhirnya saya coba dengan iseng, saya coba untuk melibatkan anak ini membuat video. Ya, coba kamu silahkan sekarang kamu ini ke situs-situs yang ada di sekitarmu. Kita mengenai masalah, saya membicarakan masalah sinkronik, ketepatan itu temanya sinkronik dan diakronik dan kronologis peristiwa sejarah. Nah, tapi saya tidak mengambil contoh ke sejarah nasional dan sejarah sebagainya, tidak. Jadi sehingga saya melakukan pembelajaran di sekitarnya gitu. Nah, peristiwa-peristiwa kayak ya gempa bumi yang ada di Lombok gitu, Pak Kepala. Kemudian peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang ada tsunami atau ada yang berkaitan dengan situs-situs sejarah yang ada di sini, Selaparang, kemudian Bayan, kemudian yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang saya suruh untuk membuat video. Akhirnya termotivasi anak ini. Yo, saya bilang ini, begitu saya jelaskan dan tawarkan, banyak yang berminat gitu. Setelah saya paparkan, ini loh hasil Pak Guru waktu berkunjung ke sini ke situs-situs. Nah, akhirnya mereka rata-rata lanjut ke tangan. Nah, di sanalah saya itu untuk ya berpikir gitu. Oh, ternyata anak ini begini, saya bilang. Setelah saya memetakan itu, maka itulah tujuan tiang niki Pak Kepala, Ya, menyampaikan
Ya, ide saya mudah-mudahan Pak Kepala bisa memberikan solusi. Jadi saya ini berniat untuk membawa anak-anak kita ke situs-situs sejarah setempat yang ada di Lombok. Karena sudah yang coba ini Pak Kepala, jadi saya berdosa atau merasa bersalah saya sebagai guru sejarah kalau dia tidak memahami situsnya. Gitu kan? Luar biasa. Nah, sudah saya coba ini Pak Kepala, ini Kerajaan Mataram Islam yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu tempatnya? Tahu-tahu dia menjawab Kerajaan Mataram yang ada di ini Lombok. Waduh, kan di Mataram itu di Lombok tempatnya Pak katanya. Nah, jadi saya berpikir waduh, nggak nyambung ini. Akhirnya ya salah jalan satu-satunya saya harus membawa dia ke situs sejarah. Nah, alhamdulillah situs sejarah ini kan begitu langsung dia mengamati begitu kan. Nah, tetapi ini Pak Kepala dengan latar belakang anak kita yang berbagi, ya latar belakang ekonominya ya serabutan lah gitu Pak Kepala. Jadi saya berinisiatif, kalau saya bawa anak ini untuk ke situs sejarah, semua kelas, saya 9 kelas ini Pak Kepala ngajarnya. Wah, 9 banyak ini. ya banyak 9 kelas. Jadi akhirnya saya memiliki ide membuat kelompok per kelas itu adalah 5 kelompok Pak Kepala. Dengan harapan ketua kelompok itu yang saya bawa nanti. Berarti per kelas itu 5 kelompok, berarti 5 orang per kelas itu Pak Kepala. Kali 5, nah sekitar 30 sekian. Ya. Itu anak yang saya akan bawa untuk membuat video. Itu ke situs sejarah. Nah, dengan harapan kalau sepulangnya nanti ketua kelompok itu bisa mempresentasikan, memberikan, memutarkan video itu hasilnya ke teman-temannya, sehingga nanti teman-temannya akan bertanya kepada dia. Dan itu menjadi ya pembelajaran. Ternyata saya coba itu alhamdulillah Pak Kepala. Nah, bagaimana menurut Pak Kepala ini? Karena ini ya terus terang aja Pak Kepala, pembiayaan dan sebagainya ini ya ada sih inisiatif daripada ketua kelompoknya, karena ini adalah 100.000 per orang untuk transportasi dan makan dan sebagainya. Saya pakai bis, 1 bis. Ya, jadi sehingga anak-anak ini saya sarankan yang tidak mampu berangkat, ya mendukung temannya yang banget berangkat, yaitu menyicil sama-sama 1.000 ke 2.000. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya. Nah, ini yang sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, gimana langkah-langkah kita jika saya begitu. Itu saja sih yang sampaikan. Menarik dari ceritanya Mami ini sangat menarik sekali. Namun yang tertarik tadi dari penjelasannya terkait dengan apa namanya peserta didik kita dalam kaitannya Mami tadi cara Mami menganalisis kebutuhan belajar anak kita. Ini sangat menarik sekali yang dengarkan tadi. Seperti apa Mami mengelompokkan anak-anak kita yang suka kinestetik lah, yang suka audio. Nah, seperti itu teknik Mami itu seperti apa? Ini saya sangat tertarik nih. Bagus. Ini yang sebenarnya mau paparkan tadi Pak Kepala, tetapi ya alhamdulillah Pak Kepala memberikan tiang arahan seperti itu. Jadi sebenarnya tadi saya mencoba seperti itu. Yang pertama saya lakukan itu adalah mengamati anak ini, memetakan anak ini. Saya punya absen, jadi saya punya absen. Oh anak ini, minatnya seperti ini, bisa menulis. Kok ada yang bisa melihat dan mendengar dan sebagainya, ya gitu kan. Jadi ternyata setelah saya tayangkan video itu, ada yang menulis gambar, ada yang mendengarkan, membuat gambar-gambar bangunan, dia mencontohi dan dia bisa menyampaikan. Saya coba, oh ternyata anak ini
Ya alhamdulillah. Oh kalau begitu kita gabungkan ini. Saya bilang saya coba untuk langsung ke karena saya berpendapat begini Pak Kepala. Jadi kan ada yang kita pelajari kemarin itu di lewat aplikasi, konten, proses dan produk. Nah, jadi kalau begitu anu saja nih anak-anak kita ini biar dia itu semangatnya saya bilang. Akhirnya alhamdulillah setelah saya memetakan seperti itu, anak visual, kinestetik dan auditorial gabung. Kemampuannya di sana saya lihat ada yang menggambar, ada yang mendengarkan khusyuk, kemudian ada yang melihat secara khusyuk, mendengarkan, lalu dia aplikasikan, lalu dia praktikkan. Ya, Bapak dan Ibu, sudah selesai waktu kita untuk praktik, akan kita kembali dulu ke main room. Itu yang saya coba Pak Kepala, tapi alhamdulillah sudah berhasil anak-anak kita ini. Nah itu saja sih Pak Kepala. Oke. Kalau begitu nanti terkait dengan rencananya Mami ini, nanti kita bahas bersama bagaimana teknisnya ya. Nanti Mami bisa melakukan kunjungan ke situs-situs yang tadi Mami sebutkan itu. Nanti kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Demikian sambil dibuat refleksinya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.